Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsi Diva Safira. Hari ini saya akan bertugas sebagai moderator untuk presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Alvia Ricardo yang berhalangan hadir, Gayulan Dava Irawan, dan saya sendiri Salsi Diva Safira, yaitu terus ada lagi Agung Wibowo. Hari ini kami akan memaparkan hasil proyek yang sudah kami kerjakan dengan judul Perancangan Sistem Pencatatan Transaksi Menggunakan Struktur Data Q. Proyek ini kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan fokus pada bagaimana sistem antrian bisa diterapkan dalam pencatatan transaksi yang efisien dan terstruktur. Selama presentasi akan dijelaskan beberapa poin penting mulai dari latar belakang, tujuan, struktur program, sampai hasil dan kesimpulan dari proyek yang kami buat. Setelah presentasi selesai, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa sampaikan di akhir. Langsung saja, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar, khususnya dalam sektor keuangan di era digital ini. Dibutuhkan sistem pencatatan transaksi yang cepat, efisien, dan akurat. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan struktur data queue atau antrian, karena mendukung prinsip FIFO first in first out yang memproses data sesuai urutan masuknya. Namun, pencatatan transaksi seringkali menghadapi kendala seperti penumpukan data, keterlambatan proses, hingga kesalahan pencatatan. Untuk itu, dibutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Proyek ini merancang sistem pencatatan transaksi berbasis Q menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, serta mempermudah proses pengelolaan transaksi dalam berbagai sektor bisnis dan keuangan. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara merancang sistem pencatatan transaksi yang efisien dan terstruktur untuk menghindari kehilangan data serta keterlambatan pemrosesan. Yang kedua, ada bagaimana penerapan struktur data Q dengan prinsip FIFO first in first out dalam sistem pencatatan transaksi agar transaksi diproses secara adil dan berurutan. Bagaimana mengimplementasikan sistem pencatatan transaksi berbasis Q dalam aplikasi desktop menggunakan bahasa pemrograman C++ agar mudah digunakan dan ditetapkan dalam berbagai sektor bisnis serta keuangan. Selanjutnya ada batasan masalah yang akan dijelaskan oleh Abu. Di sini ada batasan masalah. 1. Sistem pencatatan transaksi yang kira-kira hanya menggunakan struktur data Q dan prinsip FIFO first in first out. Dan yang kedua, aplikasi yang dikembangkan berbasis desktop dan menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang ketiga, ada sistem hanya berfokus pada pencatatan dan pengelolaan antrean transaksi tanpa mencakup fitur akuntansi atau analisis keuangan lanjutan. Yang keempat, ada data transaksi yang dicatat meliputi informasi dasar seperti nomor transaksi, waktu pencatatan, dan status transaksi. Di sini ada tujuan dan manfaat, yaitu tujuan yang pertama membangun sistem pencatatan transaksi yang efisien, terstruktur, dan mudah digunakan. Yang kedua ada manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi bisnis. Yang kedua ada memudahkan pengguna. Yang ketiga ada memberikan kontribusi untuk mengembang dan akademis. Baik, yang berikutnya ada struktur program. Struktur program ini adalah perancangan sistem pencatatan transaksi berbasis struktur data Q. Nah, program ini itu memanfaatkan struktur data Q untuk menyimpan transaksi yang belum diproses dan transaksi yang telah selesai. Fitur utama dalam program ini mencakup yang pertama ada tambah transaksi, yang kedua ada lihat antrian, yang ketiga proses transaksi berdasarkan ID, yang keempat ada tampilkan riwayat, yang kelima ada cari transaksi, yang keenam ada hapus transaksi, dan yang berikutnya ada statistik transaksi. Nah,
di sini ada flowchart sistem yang terdiri dari alur sistem yang pertama yaitu input transaksi, yang kedua ada simpan ke antrian, yang ketiga ada proses transaksi, yang keempat ada pindahkan ke riwayat, dan yang kelima ada simpan ke file riwayat. Yaitu di sini ada tampilan menu program. Yang pertama ada tambah transaksi, yang kedua ada lihat antrian transaksi, yang ketiga ada proses transaksi, yang keempat ada lihat riwayat transaksi, yang kelima ada cari transaksi berdasarkan ID, yang keenam ada lihat statistik transaksi, dan yang terakhir keluar. Di sini ada flowchart program yang akan dijelaskan oleh Gailan Data. Baik, yang pertama itu ada tampilan start. Ketika kita mengklik start, akan ada tampilan menu yang berisikan tambah transaksi, yang case pertama itu ada tambah transaksi, yang kedua ada lihat antrian transaksi, yang ketiga ada proses transaksi, yang keempat ada lihat riwayat transaksi, yang kelima ada cari transaksi berdasarkan ID, yang keenam ada lihat statistik transaksi, yang ketujuh ada keluar. Baik, masuk ke case yang pertama, ada tiga tampilan, yaitu yang pertama ada setoran, yang kedua ada penarikan, dan yang ketiga ada transfer. Ketika kita mengklik setoran, maka akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan nominal transaksi. Nah, ini kita masukkan sebesar 15.000. Nah, jika sudah dimasukkan, akan muncul transaksi berhasil ditambahkan. Nah, jika sudah, akan kembali ke menu awal, ke tampilan menu. Nah, yang berikutnya masuk ke case 2, yaitu lihat antrian transaksi. Lihat antrian transaksi ini terdiri dari antrian transaksi dan ID 1 nominal 15.000 jenisnya setoran yang tadi dimasukkan di case pertama. Kembali lagi ke tampilan menu. Dari tampilan menu masuk lagi ke proses transaksi. Di proses transaksi ini kita disuruh pilih ID transaksi yang akan diproses. Nah, yang dimasukkan itu kan tadi ID-nya ID 1 ya. Jadi dimasukkan ID-nya ID 1. Transaksi ID 1 itu sebesar 15.000 diproses, maka akan kembali lagi ke tampilan menu. Dari tampilan menu, jika ingin melihat riwayat transaksinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Riwayat transaksi ID 1 nominal 15.000 jenis setoran ya, sesuai dengan yang kita masukkan di case pertama tadi. Jika sudah, kembali lagi ke tampilan menu. Dari tampilan menu kembali lagi ke cari transaksi berdasarkan ID. Di sini kita ingin mencari ID yang ingin dicarinya itu kan ID 1. Di sini transaksi tidak ditemukan karena di case 3 sudah diproses ID-nya. Terus kembali lagi ke tampilan menu. Dari tampilan menu kembali lagi ke, jika ingin melihat statistik transaksinya maka masuk ke case 6. Case 6 sendiri ini terdiri dari total transaksi masuk 15.000, total transaksi keluarnya 0 karena tadi dimasukkan di case 1. Jika sudah, kembali ke tampilan menu. Dari tampilan menu, jika ingin keluar maka tinggal mengklik case 7 yaitu keluar, yang akan muncul terima kasih telah menggunakan sistem kami. Di sini
include IO stream itu berfungsi untuk input ataupun output. Include queue itu berfungsi untuk antrian transaksi queue. Include vector itu berfungsi untuk menyimpan riwayat vektor. Include stream itu berfungsi untuk menulis ke file. Yang include string itu untuk menggunakan tipe data string. Yang include algorithm itu untuk validasi seperti algo. Include iomanit untuk format angka, misalnya set precision. Ini langsung saja di terdapat enum jenis transaksi. Ini tuh berfungsi untuk mendefinisikan jenis transaksi yang tersedia seperti setoran, penarikan, transfer, yaitu setoran 1, penarikan 2, dan transfer 3. Yang string get nama jenis ini berfungsi untuk menampilkan nama jenis transaksi sesuai angka enum yang di atas ini. Nah, yang struk transaksi ini itu berfungsi untuk menyimpan suatu transaksi. In ID ini berfungsi untuk menyimpan ID unik. Double nominal ini berfungsi untuk menyimpan jumlah uang. In jenis berfungsi untuk menyimpan jenis transaksi menggunakan enum. String penerima itu untuk menyimpan nama penerima. Untuk penerima ini untuk diusulkan untuk menu transfer ya. Nah, di sini ada queue transaksi, antrian transaksi itu berfungsi untuk menyimpan antrian yang belum diproses. Kalau vektor transaksi riwayat itu untuk menyimpan transaksi yang sudah diproses. Kalau in nomor transaksi itu untuk memberikan ID unik setiap transaksinya. Lanjut ke poin simpan riwayat ke file itu untuk berfungsi untuk menyimpan semua transaksi di riwayat ke file. Di sini riwayat transaksi TXT berfungsi untuk memasukkan di situ. Lanjut ke simpan ke poin simpan riwayat file itu berfungsi untuk di input jenis transaksi itu berfungsi untuk memilih jenis transaksi dari user seperti angka 1 sampai angka 3. Di sini terdapat validasi jika selain angka 1 dari angka 1 atau angka 3, maka akan muncul validasi seperti pilihan tidak valid atau masukkan angka antara angka 1 sampai angka 3. Di sini lanjut ke poin tambah transaksi itu berfungsi untuk menambah jenis transaksi dari angka 1 sampai angka 3. Double nominal itu untuk menyimpan nominal uang, string penerima itu untuk menyimpan nama penerima. Lanjut ke poin di sini terdiri dari beberapa case. Yang case pertama itu tambah transaksi, yang kedua ada lihat antrian transaksi, yang ketiga ada proses transaksi, yang keempat ada lihat riwayat transaksi, yang kelima ada cari transaksi berdasarkan ID unik, yang keenam ada lihat statistik transaksi, yang ketujuh ada keluar. Di sini di while si pilihan sim clear, sim ignore 10.000, si out itu untuk menampilkan masukkan angka untuk memilih menu. Lanjut di poin tampilkan antrian ini berfungsi untuk menampilkan daftar transaksi yang belum diproses atau antrian transaksi kosong.
Lanjut ke poin proses antrian. Di sini poin proses antrian ini berfungsi untuk mengecek apakah cek antriannya kosong atau tidak ada transaksi untuk diproses, dan pilih ID transaksi yang akan diproses. Di poin tampilkan riwayat ini berfungsi untuk mengecek itu apakah riwayat itu kosong atau tidak, dan jika ada riwayat transaksi dicari transaksi by ID ini berfungsi untuk mencari dan menampilkan transaksi dalam antrian berdasarkan ID unik. Itu kalau ID kayak input manual atau di setting dari program. Jadi data itu nggak akan, data yang sudah diinput itu nggak akan hilang. Jadi ada di tampilan ini. Di sini ada poin tampilan statistik. Di sini itu berfungsi untuk menampilkan total uangnya, seperti total uang masuk atau total uang keluar. Di sini fungsi bool ingin lanjut itu berfungsi untuk dari user itu ingin by true atau false. Jika true maka akan lanjut, jika false maka akan berhenti. Dimaksudkannya masuk ke hasil di bidang dikit. Di sini terdiri dari 7 case seperti yang saya jelaskan tadi. Jika ingin menambahkan transaksi, maka klik angka 1. Nah, di pilih jenis transaksi ini terdapat 3 pilihan, yaitu setoran, penarikan, ataupun transfer. Jika di sini kita ingin setoran, maka masukkan angka 1. Nah, di sini nominal transaksinya itu misal kita masukkan 15.000. Itu ada validasinya. Ada Pak. Di sini ada apakah Anda ingin melanjutkan transaksi lainnya? Jika iya maka akan lanjut, jika tidak maka akan keluar atau berhenti. Di sini jika ingin melihat antrian transaksinya maka klik pilihan 2, case 2. Di sini ada tersimpan ya yang ini tadi ya. Jika ingin lanjut maka pencet iya. Jika ingin diproses maka pencet angka 3. Di sini ada pilihan pilih ID transaksi yang akan diproses. Nah, di sini kan ID uniknya tadi ID 1 ya. Jadi masukkan di sini ID 1. Di sini ada lagi apakah Anda ingin melanjutkan transaksi lainnya? Jika iya maka klik iya, jika no maka no. Jadi kita pilih iya. Di sini lanjut saja masuk ke lihat riwayat transaksi. Di sini lanjut saja klik iya. Dicari transaksi berdasarkan ID itu klik angka 5. Di sini ada terdapat pilihan yaitu masukkan ID transaksi yang ingin dicari. Coba ID uniknya karena Jangan satu, kita masukkan 2. Itu nggak? kalau 2 tidak Pak, soalnya tidak ID 1. Iya, Pak. Maksudnya kita melihat validasi jalan nggak? Ternyata ada komen yang transaksi tidak seperti Ada validasinya di satu. Y dulu. Y. Dilihat cari transaksi berdasarkan ID, maka pilih angka 5. ID transaksi yang ingin dicarinya kan dari ID 1 ya. Iya. Jadi kita masukkan ID 1. Di sini transaksi tidak ditemukan karena tadi kan di proses transaksi. Jadi si ID 1-nya itu sudah diproses, pas dilihat pas dicari di transaksi berdasarkan ID, maka transaksi tersebut tidak akan ditemukan karena sudah diproses di case 3.
Jika ingin melanjutkan transaksi lainnya, maka klik iya. Kalau kita mau melihat transaksi yang diproses tadi, proses, saya mau lihat, bisa? Oh, udah bisa. Soalnya udah ini diproses. Di iya, masuk ke menu cash 6, yaitu lihat statistik transaksi, maka 6. Di sini total transaksi masuknya bisa di 15.000 yang tadi dimasukkan di cash 1. Di sini ada total transaksi masuknya 15.000. Jika ingin melanjutkan transaksi lainnya, maka klik iya. Nah, di sini tiba di cash terakhir atau biasa disebut dengan cash keluar, cash 7, maka pilih opsi 7. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terima kasih telah menggunakan sistem kami. Nah, sekarang kamu bilang tadi kan datanya nggak hilang, coba keluar ya. Dari nomor. Kan berarti udah terjadi data yang kita input tadi ID 1 itu kan disimpan dalam memori kan. Coba saya panggil lagi yang transaksi tadi, Dan ID transaksi yang 12.000 tadi. Lihat statistiknya di opsi angka 1, coba. di angka ini setoran, masukkan nominal transaksinya itu 15.000. Iya, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Iya. Pilih opsi lihat antrian transaksi jika ingin melihat transaksinya. Di sini antrian transaksinya hanya ada 1 karena tadi memasukkan ID-nya hanya 1. Di sini Anda ingin melanjutkan. Ini berarti ID 1-nya itu data baru. Data baru, Pak. Oh, dan maksud saya data yang tadi kan kita input tuh ID 1 jutaan. Saya mau panggil gitu, nggak bisa. Ada nggak? Hilang nggak datanya? Oh, hilang, Pak. Tadi katanya enggak. Di hias. Iya, ada. Saya cuma melihat itu aja nih. Masuk ke sesi kedua. Ayo. Langsung saya kira lagi. Baik, sebelum memasuki kesimpulan dan saran, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ada yang bertanya? Ya, Silakan. Satu, ada lagi? apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya udah ngatur uang kayak gini. Silakan. Kenapa nama saya Tuandari? Kenapa nama saya Tuandari dari kelompok 6? Untuk pertanyaannya, bagaimana sistem ini menangani transaksi jika jumlahnya itu sangat banyak? Sekian, terima kasih. Jadi jumlah transaksinya kita anggap banyak gitu ya. Iya. Apa yang terjadi? Ada itu ya. Baik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yaitu tadi pertanyaan bagaimana sistem ini menangani transaksi jika jumlahnya sangat banyak. Selama kapasitas memori masih tercukupi, queue dan vektor tetap efisien digunakan. Namun, untuk menangani data dalam jumlah sangat besar, sistem bisa dikembangkan dengan menyimpan data ke database dan menggunakan algoritma pengelolaan memori yang lebih optimal. Gimana nih? Iya. Ya.
ada kesimpulan, aplikasi pencatatan transaksi ini memberikan solusi yang efisien, akurat, dan transparan dalam mengelola transaksi perbankan. Dengan sistem antrian, pencatatan otomatis, serta fitur pencarian dan statistik, pengguna dapat dengan mudah memantau dan mengontrol transaksi mereka. Selain itu, batasan nominal transaksi juga memastikan keamanan dalam setiap proses. Secara keseluruhan, aplikasi ini membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, meminimalkan resiko kesalahan, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam pencatatan transaksi. Dan ada juga sarannya, yaitu perlu peningkatan validasi input, penambahan fitur hapus transaksi, pemberian diskon, serta peningkatan tampilan output. Penggunaan struktur data dinamis dapat menambah fleksibilitas. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan sistem pencatatan transaksi menggunakan struktur data Q. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan buat tadi sempat bertanya atau memberi masukan, kami sangat menghargai. Kalau masih ada kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.